Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru. Masih belajar dari rumah ya, atau BDR. Anak-anak, kali ini kita akan membahas masih tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan pelajaran PPKN. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sila-sila yang ada di Pancasila. Berikutnya sila kedua, yaitu yang dilambangkan dengan rantai melingkar. Kita akan mempelajari pada sila kedua ini terdapat sikap, yaitu menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Anak-anak, perlu kita ketahui, keberagaman adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya keberagaman ini, kita bisa belajar untuk menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Marilah kita lihat, ada beberapa contoh keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perbedaan jenis kelamin. Misalnya, di sekolah ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita punya teman laki-laki, juga punya teman perempuan. Yang kedua, perbedaan kegemaran. Misalnya, ada yang suka bermain kelereng, bermain boneka, bermain sepak bola, atau ada yang suka membaca buku. Nah, ini adalah perbedaan kegemaran. Yang ketiga, perbedaan makanan kesukaan. Misalnya, Benny suka makan telur, Lani suka makan sayur, dan Siti suka makan buah. Nah, ini adalah perbedaan makanan kesukaan. Perbedaan olahraga. Teman kita pasti ada yang suka sepak bola. Ini biasanya anak laki-laki ya yang senang dengan sepak bola. Ada yang suka bulu tangkis, atau ada yang suka dengan olahraga kasti. Contoh keberagaman berikutnya, perbedaan cita-cita. Misalnya teman kita ingin nanti kalau besar menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi seorang guru, atau menjadi polisi. Nah, ini adalah contoh keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman yang ada? Nah, kita harus pinter untuk menyikapi perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, apa saja? Yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Misalkan kalau kita sedang bermusyawarah, kita punya pendapat yang berbeda dengan teman kita, kita jangan memaksa. Kita jangan memaksa pendapat kita kepada teman kita untuk mengikuti pendapat kita ya. Ya, kita harus menghargai pendapat teman yang berbeda. Kemudian menghormati perbedaan yang ada. Misalkan kita punya teman rambutnya keriting. Nah, kan perbedaan ya, ada rambut yang lurus. Nah, baik rambut keriting, rambut lurus, kulit putih, berkulit hitam ya, semuanya harus kita jadikan teman. Nah, inilah cara kita untuk menghormati perbedaan yang ada ini ya. Kita jangan pilih-pilih kalau berteman dengan
orang lain. Kemudian berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Nah, tadi ya, perbedaan dari fisik, perbedaan dari misalkan punya kekayaan ya, ini miskin, teman kita yang satu miskin, yang satu kaya. Nah, kita beda-bedakan, jangan sampai, tidak boleh ya. Kita harus bisa menyikapi agar perbedaan ini menjadikan suatu persatuan dan kesatuan. Nah, dengan adanya sikap bersatu itu kita bisa mempunyai manfaat yang banyak loh ya, manfaat sikap bersatu. Di sekolah yang pertama, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Nah, kalau kita saling menghormati dengan perbedaan pada teman kita di sekolah, nah, maka akan tercipta suasana kelas yang nyaman. Terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Kalau kita mau bersatu dengan teman kita ya, kita tidak membedakan masalah status misalkan ya, status kaya, miskin, status sosial ya. Nah, maka akan terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Nah, misalkan ada teman kita yang sedang jatuh karena kita tidak memandang perbedaan fisik, nah tetap kita tolong ya, kita bantu karena dia mengalami kesulitan. Misalkan teman kita juga ada yang mengalami musibah. Nah, karena kita sudah belajar menghargai, menghormati, maka tetap kita bantu. Mencegah terjadinya perselisihan. Nah, ini dengan adanya sikap bersatu di sekolah, ya, perselisihan tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kita bisa mencegahnya dengan sikap menghormati dan menghargai perbedaan. Berikutnya, manfaat hidup rukun di sekolah. Biasanya anak-anak di sekolah itu kita kan punya banyak teman ya. Teman kita itu berbeda-beda ya. Ada yang punya sifat baik, ada yang punya sifat kurang baik. Nah, tapi marilah kita hargai perbedaan yang ada pada teman kita ini dengan hidup rukun. Nah, supaya apa? Yang pertama, karena apa? Hidup rukun ini akan membawa manfaat yang bagus ya. Yang pertama, memiliki banyak teman. Nah, dengan banyak teman ini kita akan kuat ya, kita akan kokoh ya. Kemudian mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Nah, dengan adanya hidup rukun, maka persahabatan kita di sekolah itu semakin erat, kita bagaikan keluarga ya. Teman-teman kita itu bagaikan anggota keluarga kita, jadi kita saling menyayangi. Terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Kalau hidup rukun, tidak suka berkelahi, tidak suka bertengkar. Apa yang terjadi di dalam kelas ya, suasana yang nyaman dan tertib. Ini adalah manfaat hidup rukun di sekolah. Nah, dari hidup rukun tersebut kita bisa bekerja sama. Nah, bekerja sama ini juga membawa manfaat. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalkan kerja bakti ya, disuruh bu guru atau diajak bu guru kerja bakti. Kerja bakti ini adalah salah satu contoh bentuk kerjasama, dan dengan adanya kerja bakti ini maka
sekolah kita bisa bersih. Nah, kalau kita kerjakan bersama-sama, maka pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Nah, ini pekerjaan yang lama akan menjadi cepat selesai. Ini manfaat dari kerjasama di sekolah ya. Pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, ini ya, kita akan semakin kuat persatuan dan kesatuannya. Karena apa? Karena melakukan pekerjaan dengan bersama-sama, tidak akan terjadi iri dan dengki ya. Kalau kita bekerja sama tidak akan terjadi iri dan dengki. Anak-anak, dari sikap saling menghargai keberagaman, saling menghormati keberagaman atau perbedaan yang ada di sekolah, maka akan tercipta yang pertama, rasa aman damai di lingkungan sekitar. Ya, tidak akan terjadi keributan karena kita mau menghormati, mau menghargai perbedaan tersebut ya. Kemudian hidup kita akan damai, tentram. Kalau damai tentram enak kan ya, tidak terjadi kericuan ya. Kemudian persatuan dan kesatuan, akan tercipta adanya persatuan dan kesatuan. Kalau kita sudah menerapkan saling menghargai, saling menghormati keberagaman ini, maka persatuan dan kesatuan akan tercipta. Nah, ini ya, negara kita pun akan menjadi kuat dan kokoh. Nah, ini anak-anak ya. Mari kita belajar saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di sekolah ya. Dengan adanya saling menghargai dan menghormati keberagaman di sekolah ini, kita sudah melaksanakan yaitu sikap yang ada di Pancasila, sila kedua. Nah, ini anak-anak yang bisa disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirun kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.